Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Nurdin Khalili, STHI MSI. Yang saya hormati Bapak Ngatino selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sidoarjo Semin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Sidoarjo Semin. Yang saya hormati pula para jamaah pengajian Sabtu pagi sekecamatan Semin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Sabtu pagi, perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nurdin Khalili STHI MSI, yang keempat penutup. Marilah kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu lantunan surat At-Thariq yang akan disampaikan oleh Ananda Ilona, Alona, dan juga Ananda Nabila. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu mustaqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafir. Yaruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazr. Innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida. Mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Ananda Ilona, Alona, dan Mbak Nabila. Semoga menjadi penyejuk hati kita untuk di pagi hari ini. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nurdin Khalili, STHI MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang Ahmad hormati pula. Pertama Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Senang semua Bu? Oke. Ahmad memang melihat wajah Bapak Ibu itu kelihatan senang gitu. Padahal tidak tahu kalau keluar dari masjid ini senang atau masih senang begitu. Tapi mudah-mudahan ketika hari ini kita terlihat senang setelah keluar dari masjid ini, setelah keluar dari pertemuan ini, Allah tetap memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, kenapa kok ketika berkumpul bertemu dengan orang lain kita senang? Coba Bu, lihat kan, kalau berkumpul seperti ini itu senang bawaannya. Kenapa Pak? Apa Bu? Saya bukan orang Jawa Bu. Saya asli dari Jawa Barat, dari Bandung. Jadi tidak bisa bahasa Jawa. Boten saged basa Jawa. Gitu. Hanya itu Bu yang saya yang saya bisa dan istri saya ajarkan kepada saya. Bi, nanti kalau ceramah bilang dulu kalimat ini apa? Boten saged basa Jawa. Itu Bu gitu. Jadi kalau tidak bisa bahasa Jawa mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, di Jawa itu ada ungkapan apa? Mangan orang mangan kumpul ya Bapak ya. Mangan orang mangan kumpul. Coba Pak. Makan tidak makan yang penting kumpul. Kenapa kok senang berkumpul begitu? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita sedang berkumpul itu ya bawaannya seperti hari ini. Senang, bahagia, kayaknya itu lupa deh hutang yang banyak. Hutangnya lupa gitu. Punya masalah lupa gitu. Saking senangnya ketemu tetangga, saking senangnya ketemu teman. Makanya Bapak Ibu sering-seringlah berkumpul. Salah satunya sering-seringlah berkumpul di dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Kenapa Bapak Ibu? Karena besok saja ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita itu besok itu akan dikumpulkan Bu. Di mana? Di padang mahsyar. Bahkan besok juga harapan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pengen tidak Bu dikumpulkan di surganya Allah?
Suami kita alhamdulillah ada di surga. Istri kita Pak alhamdulillah ada di surga. Anak cucu kita ada di surga. Tetangga-tetangga yang ada di samping rumah kita ada di surga, alhamdulillah. Seneng Bu. Di surga itu besok itu boleh jagongan Bu. Jadi curhat gitu, cerita. Kenapa? Di neraka jangan kan untuk jagongan Bu. Mendapatkan siksa Allah aja sudah sangat menakutkan. Di surga itu jagongan Bu, ngobrol gitu. Di Quran itu bahasa Allah itu fi jannati yatasaalun. Di surga itu mereka jagongan. Tuh, Bu. Mereka bertanya-tanya. Jadi ngobrol Bu. Mas Ahmad. Itu ya yang kemarin isi pengajian di SD Musi ya. Iya. Ngobrol Bu. Tapi apa yang diobrolkan oleh penghuni surga? Fi jannati yatasaalun. Orang-orang yang berkumpul di surga itu saling bertanya, jagongan, ngobrol anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa, tentang orang-orang yang masuk neraka. Jadi ngomongin orang-orang yang sedang di neraka. Mas Ahmad, itu kenapa toh tetangga kita itu di neraka ya? Itu kenapa toh saudara kita di neraka? Ngobrol Bu di surga itu. Tentang siapa? Tentang penghuni neraka. Ya wes, kalau bahasa kita itu mungkin Bu, ya wes kita tanya saja ke penghuni neraka. Kan begitu. Maka ayat berikutnya adalah masalakakum fi saqar. Penghuni surga itu bertanya kepada penghuni neraka. Masalakakum fi saqar. Hei, kenapa toh kamu masuk neraka Sakor? Siapa yang bertanya Bu? Penghuni yang ditanya siapa Bu? Penghuni Ibu mau yang bertanya atau yang ditanya? Pak mau yang bertanya atau yang ditanya? Ingin menjadi orang yang bertanya karena penghuni surga. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi penghuni surga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang bertanya kepada penghuni neraka, maka dengarkan jawaban penghuni neraka. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Apa jawaban orang yang berada di neraka? Qalu lam naku minal musallin. Bayangkan Bu. Jawabannya apa Bu? Kalau bahasa kita itu, dulu aku tidak pernah sholat. Tuh Bu jawabannya. Apa Bu? Tidak pernah sholat. Apa Pak? Tidak pernah sholat. Jadi jawaban penghuni neraka ketika ditanya oleh penghuni surga, masalakakum fi saqar? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak pernah sholat. Nah Bu, maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertanya kepada penghuni neraka, tidak ingin menjadi orang yang ditanya, maka salah satu yang tidak boleh kita tinggalkan adalah apa Bu Pak? Sholat. Sholat Bu. Apalagi beberapa hari yang lalu kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang pertama kali kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamatis sholat.
Yang ditanya pada hari kiamat besok oleh Allah kepada kita adalah sholat, Bu. Pak, Bapak lagi di sawah, seluas apapun sawah Bapak, ketika terdengar suara azan, jangan sampai berani-berani Bapak tidak berhenti mencangkul, Bapak melanjutkan kerjaannya, tidak melaksanakan ibadah sholat. Ibu, ketika ibu matun di sawah, jangan sampai berani-berani ibu tidak berhenti untuk sholat ketika mendengar suara azan. Maka hal yang pertama yang kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak kita adalah perintah sholat, Bu. Dek, sudah sholat belum? Ayo sholat dulu. Mas, bangun mas. Sholat dulu. Kita kadang-kadang, Bu, Pak, tidak tega membangunkan anak yang sedang lelap, nyenyak tidurnya untuk memerintahkan menjalankan sholat. Saking apa? Saking sayangnya, saking cintanya kepada anak kita. Ingat Bapak Ibu, ketika sayang kita salah kepada anak kita, suatu saat besok ketika kita bertemu dengan Allah, anak kita akan menjadi penghalang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya, ibu nggak mampu mendidik anak untuk rajin sholat, maka ibu masukkan deh ke SD Muhammadiyah Sidorejo. Biarlah sekolah SD Musi yang mendidiknya, yang mengajarinya. Ibu nggak bisa baca Quran, titipkan deh ke SD Muhammadiyah Sidorejo tuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu, jawaban penghuni neraka ketika ditanya oleh penghuni surga, ma salakakum fi saqar? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku tidak pernah sholat. Dulu aku kadang-kadang sholat. Dulu aku bolong-bolong sholat. Bu, ada yang bolong-bolong sholatnya, Bu? Ada. Kenapa bolong, Bu? Menstruasi. Alhamdulillah. Bapak bolong-bolong sholatnya, Pak? Bolong-bolong. Mencret. Oke, mencret sama-sama ya, Bu. Ibu-ibu menstruasi, bapak-bapak itu. Tidak boleh, Bu. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak saya di sekolah itu, senakal-nakal kita tidak boleh berani-berani meninggalkan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah saja. Kalau Rasulullah itu, kalau bahasanya banyak perkara-perkara yang membuat Rasulullah tidak nyaman. Rasulullah itu sholat, Bu. Betul. Kalimat Rasulullah itu kepada Bilal, ya Bilal, fa'arihna bis sholah. Kan begitu. Bangun Bilal. Nyamankan hati saya dengan sholat. Jadi Rasulullah itu nunggu azan, Bu. Nunggu azan, kemudian sholat. Kenapa? Bagi Rasulullah, sholat itu membuat tenang, membuatnya nyaman. Pusing nih, ada masalah. Sholat. Ibu kalau pusing, ibu biasanya kemana, Bu? Healing, gitu. Kemana, Bu? Mau healing. Kenapa? Pusing, gitu. Padahal apa? Salat adalah obat biar kita tidak stres. Kata Rasulullah bahasanya begitu.
Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun shalla. Jadi Rasulullah itu kalau bahasa kita mungkin pusing karena suatu perkara, beliau langsung sholat. Coba ibu kalau ibu pusing punya hutang, ibu apa bu? Yang ibu lakukan tidur. Kita itu tidur bu, Pak. Bangun tidur, pusing lagi, tidur lagi. Kalau tidak tidur, datang ke rumah tetangga, cerita curhat. Dek, ini lagi kurang pikiran deh, masih agak pusing dek. Kenapa yuk? Hutangku akeh. Itu hutangku akeh ya bu ya. Akeh itu banyak ya. Hutangku akeh. Gitu. Apa jawaban tetangga yang kita curhati? Apa bu? Sama bu. Sama yuk tuh. Kalau tetangga ya kita curhat, banyak hutang, berapa toh? 2 juta. Hah? Wah, mungkin saya ikut curhat bu sama tetangga ibu, gitu. Kan begitu. Tetapi tidak. Salah satu yang bisa bikin kita tidak pusing, tidak stres, seperti yang contohkan Rasulullah kepada kita adalah kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun sholat. Maka yang pertama bu, kalau kita ingin menjadi orang yang bertanya kepada penghuni neraka, kalau kita ingin menjadi orang yang berada di surganya Allah, apa jawabannya bu? Apa bu? Rajin sholat. Apa mas? Yang kecil harus rajin sholat. 1. Kemudian bertanya kembali, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka sakor? Jawabannya tadi, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku tidak pernah sholat. Kemudian apa jawaban yang kedua? Walam naku nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Walam naku nut'imul miskin. Dulu aku orangnya cetil. Apa bu? Apa itu artinya? Dulu aku orangnya pelit. Hati-hati bu tuh. Kalau ada orang pelit, besok ibu yang akan ditanya oleh Pak Kholili. Kenapa kamu masuk neraka? Jawabannya, dulu aku orang yang pelit. Walam nut'imul miskin. Aku dulu tidak memperhatikan orang-orang miskin. Aku tidak peduli kepada mereka. Aku tidak pernah berbagi dengan tetangga. Bayangkan bu. Kalau kita tidak pernah berbagi dengan tetangga kita, tidak pernah memperhatikan kekurangan dan kebutuhan tetangga kita, jangan-jangan kita menjadi penghuni neraka gara-gara kita pelit terhadap tetangga kita, gara-gara kita tidak memperhatikan orang miskin. Berbagi bu. Ingat, di setiap harta yang kita miliki, harta kita sedikit juga hak orang lain. Harta kita banyak juga hak orang lain. Hati-hati bu. Jangan sampai hak orang lain kita makan. Kalau hak orang lain kita makan, Allah akan ambil hak orang lain itu dengan cara yang tidak kita ketahui. Kan ada bu, orangnya kebiasaan ngambil hak orang lain. Allah ambil lagi, dia sakit, ke dokter, habis 20 juta, Allah ambil.
Dia sering mengambil hak orang lain, korupsi. Allah tarik kenikmatannya mendapatkan uang itu. Nggak bahagia walaupun uang banyak. Anaknya sakit. Begitu. Itu cara Allah mengambilnya. Kenapa? Karena kita terbiasa tidak melakukan pembagian harta kita dengan orang lain. Kita pelit. Nggak boleh, Bu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan ada 7 golongan ketika tidak ada perlindungan Allah, 7 golongan ini dilindungi oleh Allah. Siapa 7 golongan itu Bapak Ibu? Salah satunya apa? Salah satu orang yang mendapatkan perlindungan Allah ketika tidak ada perlindungan dari siapapun, orang itu adalah rajulun tasaddaqa ahfa. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah walaupun sedikit sedekahnya dia sembunyikan. Jadi orang yang akan dijaga oleh Allah dan tidak akan masuk neraka adalah seseorang yang bersedekah sedikit sedekahnya tapi menyembunyikannya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu yang dibagikan, yang diinfakkan, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Makanya Bapak Ibu, yuk, kalau kita tidak ingin menjadi penghuni neraka, menjadi orang yang ditanya oleh ahli surga, kenapa kamu masuk neraka sakor? Maka janganlah kita menjadi orang yang cetil, orang yang pelit. Makanya jadi orang yang nyohnya apa? Nyoh. Apa ya itu? Ya. Nyah-nyoh. Jadi orang yang nyah-nyoh gitu. Jadi udah pokoknya tidak usah mikir. Kenapa? Karena yakin apa yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah suburkan dari harta yang kita bagikan. Maka jangan pelit, Bu. Kalau kita pelit, Allah juga pelit sama kita. Maka kalimat di dalam hadis kursi, unfaq alaik. Anfik unfaq alaik, kata Allah. Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Berbagilah kamu, niscaya aku akan berbagi denganmu. Bayangkan, Bu. Kalau kita rajin berbagi, berarti Allah akan berbagi dengan kita. Makanya jangan mimpi, Bu, jadi orang kaya kalau kita tidak pernah bersyukur dengan membagikan harta kita dari apa yang kita punya. Wah, Mas Ahmad, masa sih itu ada tetangga yang nggak pernah sedekah tapi kaya itu. Menurut kita kaya, belum tahu apa yang mereka rasakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebahagiaan itu milik Allah. Kenapa kita nikmat ketika kita makan sambal bawang, tempe gembos, apalagi Bu? Apa? Kemingkir. Gitulah. Nikmat begitu. Coba, mungkin ada tetangga kita daging sapi ada di situ, daging kambing ada. Lihat saya, Bu, nggak makan, Bu. Dek, silakan dimakan. Kenapa? Nggak boleh. Terus makannya apa? Tempe gembos. Sama, Bu. Ternyata orang yang kita pandang kaya, mobilnya banyak, makannya sama dengan kita, tempe gembos. Kenapa? Allah tarik kenikmatannya. Makanya Bapak Ibu,
Insya Allah kita husnudzon saja sama Allah. Belum tentu orang kaya itu merasakan kebahagiaan seperti kita hari ini. Kebahagiaan itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang cinta kepada Allah. Maka salah satu caranya adalah dengan berbagi. Ojo cetil, jangan pelit, harusnya itu Bu. Yakinlah. Yakin. Ketika kita yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih berkualitas. Terakhir, masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka? Siapa yang nanya, Bu? Penghuni surga. Apa jawaban yang ketiga? Wa kunna nakhudu minal khaidin. Jawabannya, Bu. Ahmad sering menafsirkan begini. Dulu aku sering ngerumpi dengan orang-orang yang ngerumpi, Bu. Jadi khaidin itu orang-orang yang sering menceritakan hal-hal buruk. Kunna, dulu kami, nahudu, sering menceritakan sesuatu yang buruk-buruk, minal khaidin, dengan orang-orang yang sering menceritakan hal-hal buruk. Ahmad nerjemahkan, dulu aku sering ngerumpi dengan orang-orang yang senang ngerumpi. Bu, senang tidak ngerumpi, Bu? Ibu suka ngerumpi enggak, Bu? Bu, suka ngerumpi enggak, Bu? Ibu mau jadi orang yang bertanya atau orang yang ditanya? Orang yang ditanya. Suka ngerumpi, Bu? Angel. Ingin masuk surga, ingin menjadi orang yang bertanya, kenapa kamu masuk ke neraka? Jawabannya ternyata wa kunna nakhudu minal khaidin. Aku sering curhat sering ngerumpi dengan orang-orang yang suka ngerumpi. Ternyata itu adalah aku. Ya, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni selama ini saya sering ngerumpi. Insya Allah setelah keluar dari pertemuan ini, ya Allah saya berjanji tidak akan ngerumpi. Tapi sekali-sekali gak apa-apa ya Allah, jangan marah gitu. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Ya Rasulullah, apa yang aku ceritakan ini, yang aku ngerumpikan itu betul ya Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Ketika yang kamu ceritakan itu benar adanya, maka kamu sedang menggibahnya. Namun jika yang kamu ceritakan itu tidak benar adanya, kamu sedang memfitnahnya. Dua-duanya dibenci oleh Allah. Gibah nggak boleh, fitnah apalagi ini ibu-ibu. Ada suara pagi-pagi, yur, tukang sayur. Ibu yang satu datang, Bang Sayur ya, cerita gitu. Datang ibu-ibu yang lain, yuk kemana? Bu Neni kok belum datang? Walah, paling Bu Neni itu nggak punya duit gitu. Masa suaminya nganggur. Lah, paling nggak mungkin belanja. Tiba-tiba Bu Neni datang. Bu Neni kemana tetangga? Bu Leni kok gak ada? Alah, paling Bu Leni itu. Akhirnya apa? Belanjanya hanya beli tempe gembos, ngobrolnya 2 jam, Bu.
Tukang sayur kasihan, itu nunggu ibu-ibu malah jagongan, ngomongi tetangga, ujung-ujungnya beli tempe gembos. Bu, seneng itu, hati-hati Bu. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ketika kita ingin menjadi penghuni neraka, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ngerumpi. Tapi kan itu kita tidak inginkan. Maka yuk Bapak Ibu, jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai kita menceritakan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu menghisab orang lain. Ceritakanlah dirimu sebelum menceritakan orang lain. Ceritakan keburukan kita, lihat keburukan kita. Kenapa kita berani menjelekkan orang lain padahal keburukan kita lebih banyak dari orang lain? Kenapa kita menghina orang lain padahal kita lebih hina dari orang lain? Apa yang kita punya bedanya dengan apa? Kita kaya, orang lain miskin menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu. Makanya orang yang paling mulia di antara kita apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu, inginkah Bapak Ibu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bu, amat tanya Bu, kalau besok kumpul di surga Bu, mau tidak Bu? Suami, ibu, anak cucu ibu, bareng-bareng di surganya Allah Bu? Oh, nggak bosan Bu? Oh, suaminya itu lagi? Nggak bercanda Pak. Mimpi kita kan begitu Pak. Mimpi kita itu saya, istri saya, anak cucu saya ingin berkumpul di dunia bareng-bareng, di akhirat bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, satu apa Bu? Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Bu, tadi pagi sholat subuh nggak Bu? Alhamdulillah. Bapak sholat subuh Pak? Oke. Kalau ada di antara kita yang belum sholat, misalkan begitu, ya bertahap latihan Bu. 5 waktu berat, ya coba saja satu-satu kali. Saya mau latihan, karena bagi orang yang tidak pernah sholat Bu, ke masjid itu malu Bu. Malu. Takut salah pakai sarungnya, takut salah pakai rukunya, gerakannya raiso, malu begitu. Makanya sekali lagi, kalau bagi orang yang belum pernah sholat, sholatlah dengan berjamaah. Enaknya di situ Bu, gak tahu bacaannya, wah sudah yang penting takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikuti aja. Yang depannya itu garuk-garuk kepala, ikut garuk kepala. Saking apa? Saking harus mengikuti gerakan yang di depan, nggak begitu amat. Bismillah Bu. Ada ibu-ibu yang bertanya, Pak Ahmad, ibu tuh gak bisa bacaan sholat, padahal ibu ingin sholat. Sudah Bah ke masjid saja berjamaah. Bah tidak usah baca apa-apa. Yang penting Mbah menggerakkan tangan, lihat yang ada di depannya. Boten nopo-nopo, nggak baca, nggak apa-apa. Allahu Akbar saged Mbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu aja Mbah. Al-Fatihah saged boten Mbah. Ya sudah, sebisanya Mbah. Ke masjid berjamaah. Insya Allah pahalanya sama. Satu, tidak boleh meninggalkan sholat. Yang kedua apa tadi? Walam nakunu ta'imul miskin. Tidak boleh
Yuk mulai sekarang Bu. Nyanyo. Ibu masak, bagi tetangganya. Bagi Bu. Yuk masak apa yuk? Sayur kangkung. Enak tenan. Kirim. Rasulullah kan itu. Kata Rasulullah apa? Ketika kita masak, perbanyaklah kuah. Perbanyaklah kuahnya. Tetangga kasih kuahnya Bu. Kasih kuahnya keterlaluan Pak. Bikin sayur sop, kuahnya tetangga, dagingnya Bapak makan. Berbagilah dikit-dikit gitu. Bahkan Rasulullah menganjurkan ketika kita memasak, jika tetangga kita mencium bau apa yang kita masak, wajib sebenarnya bagi kita untuk memberinya. Coba tetangga kita, ya Allah, enaknya siapa nih yang masak tongseng? Ibu yang masak. Mbah. Ya Allah. Gitu. Siapa yang masak ya? Ibu pura-pura aja nggak tahu, padahal di rumah yang sedang masak. Kita begitu. Ada juga ibu-ibu yang rajin berbagi. Apa yang dibagikan? Pak, ini kok gak dihabiskan toh Pak? Aduh Bu, Bapak udah kenyang. Itu kan sudah 2 hari Bu. Sudah kasih tetangga. Tuh. Apa yang dikasih tetangga Bu? Sisa. Sudah kenyang, baru sisanya dikasihkan ke tetangga. Pak, ini kok Bapak gak makan sayur toh? Sayur sudah basi begini. Ya sudah Bu, kasih tetangga. Sayur yang sudah 2 hari dikasih tetangga. Padahal sunnahnya adalah yang kita cintai, yang kita sukai, itulah yang kita bagi. Yang kedua apa Bu? Tidak boleh pelit. Dan yang terakhir, tidak boleh ngerumpi. Yuk pelan-pelan Bu, jaga lisan kita. Ingat Bu, sedikit saja keluar dari lisan kita, kemudian kita menyakiti tetangga kita mungkin biasa kepada kita, tapi hatinya sakit dengan satu kalimat dari lisan kita. Hati-hati Bu, satu kalimat itu bisa menjadikan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga sholat. Mari kita tidak boleh pelit. Mari kita tidak boleh ngerumpi. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bu, Ahmad akhiri nih. Bu ingin tidak berkumpul di surganya Allah? Pak ingin tidak berkumpul di surganya Allah? Maka jawabannya di dalam Quran surat Al-Muddatsir dengan 3 hal tadi. Jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun. Jadilah orang yang dermawan. Sekecil apapun, sedikit apapun harta kita. Dan jadilah orang yang tidak pernah menceritakan aib orang lain. Karena 3 hal itulah yang akan menjadi kita semuanya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa Ahmad sampaikan pada kesempatan kali ini. Ahmad akhiri iklan sejenak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya putra-putri kelas 9, bolehlah Bapak Ibu titipkan kepada Ahmad SMA Muhammadiyah Ngawen. Yang punya hafalan putra-putrinya gratis 3 tahun masuk kelas tahfidz di SMA Muhammadiyah Ngawen. Kebetulan Ahmad diberi amanah sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah Ngawen. Dari sini ada yang mungkin putra-putrinya kelas 9 SMP, MTS, sudah punya hafalan, biar hafalannya tidak hilang, bolehlah dititipkan di SMA Muhammadiyah Ngawen. Tahun ini ada yang dilanjutkan ke Libya Bapak Ibu karena ikut tes dengan Ustadz Al Hidayat
begitu, lulus 1, kemudian ke UMY beasiswa tahfidz juga 2 orang Bapak Ibu, yang lainnya yang SNPTN juga lulus 1 di Kalimantan Bapak Ibu tahun ini, kemudian yang lainnya di perguruan tinggi swasta lainnya. Kalau ingin kerja di SMA Muhammadiyah Ngawen difasilitasi Bapak Ibu. Ada tata busana, ada tata boga, ada multimedia fotografer, ada seni kriya. Itu sebagai bekal agar anak itu bisa berwirausaha. Mau kerja, kami salurkan kerja Bapak Ibu, karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Tapi kami sering sarankan, kalau di SMA Muhammadiyah Ngawen sebaiknya kuliah. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak kuliah, karena ada KIP, Kuliah Indonesia Pintar. Tidak bayar, tapi dibayar. Monggo Bapak Ibu, ke Ngawen tidak jauh daripada ke daerah selatan sana, gitu. Boleh daftarnya ke Ngawen nggak usah lah. Daftar saja ke rumah Ahmad di Semin Wetan Pundung Sari. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Nurdin Khali STHI MSI. Semoga atas ilmu yang telah disampaikan, semoga dengan ini dapat menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.